Saya hanya bilang cocok gitu. Terserah pada ketua-ketua partai atau gabungan partai. Pencapresan koalisi partai buntu, adu domba partai merebak untuk gagalkan pemilu. Ditulis oleh Heru Subagia dari siword.com. Pemilu adalah amanah konstitusional, bukan ajang untuk adu domba, apalagi pecah belah. Pimpinan partai kita sudah masuk ya dengan Pak Caimin, kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang, ya kan? Ya nanti kita lihat prosesnya, tapi yang penting komunikasi akan tambah intens. Karena kalau kita melihat statement Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, di mana mereka itu menegaskan sudah mulai ada titik terang. Kekuatan politik tanah air saat ini masih didominasi oleh pemain lama. Partai politik penopangnya juga masih itu-itu saja. Stok kelompok elit kolonial didominasi oleh elit politik yang terakhir di fase reformasi. Merekalah yang sedang bercokol dan menjadi dedengkot di eksekutif atau di parlemen. Hanya saja eksistensi mereka sebagai tokoh yang lahir dalam rahim reformasi menunjukkan kemelaratan serta kemiskinan akut dalam pola dan pikirnya serta komitmen dan integritas sebagai pemimpin bangsa dalam level jongkok atau level abal-abal. Miskin pemikiran dan peradaban, lantas gimana lagi? Itulah proses dinamika panjang bangsa ini. Hingga saat ini pun belum nampak pencerahan positif untuk Indonesia berdaulat dan bermartabat. Adanya pemimpin yang sudah mapan dan berada dalam kartel oligarki akut, kebanyakan tokoh era reformasi adalah mereka dulu kere dan gembel jalanan, sekarang menjadi priayi jadi-jadian yang suka dijilat. Apa yang direbut dan dijalankan oleh tokoh nasional yang mengaku dari barisan reformis ternyata saat ini menjadi berhala kekuasaan. Kekuatan mereka berada dalam sebuah kartel besar dan sudah sangat bahagia. Mereka banyak yang sudah menjadi raja baik di partai politik dan juga pemerintah saat ini. Beruntung jika umur manusia itu akan habis di telan usia, mereka pemegang kekuasaan akan mati juga. Fisik rapuh dan kesehatan menurun. Usia kekuasaan akan berbanding terbalik dengan umur seseorang. Yang bisa dikatakan adalah rejim ke rejim dengan membentuk terah atau dinasti politik lebih dahulu. Fenomena inilah yang sedang terjadi dan menjadi ancaman paling buruk bagi demokrasi. Elit partai akan mewariskan kekuasaannya dalam bentuk dinasti, partai politik atau kartel oligarki. Pemilu 2024 menjadi ajang terakhir para tokoh atau elit zaman reformasi akan habis pengaruh dan kekuasaannya. Yang mereka lakukan adalah merebut kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan memakai dinasti atau kartel politik. Cara paling aman adalah mereka membentuk dinasti politik dan sesegera mungkin membentuk atau membeli kendaraan politik untuk dijadikan identitas atau rumah. Bangunan politik lama saat ini dikuasai oleh golongan nasionalis, ideologis, dan sekuler. Rumah mereka paling besar ada di parkir dan kedua ada kartel oligarki atau konsorsium politik. Diperkirakan pemilu 2024 akan menjadi ladang dan peristiwa paling penting untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan. Mereka akan berjuang mati-matian dalam fase transisi ini. Mati atau hidupnya kartel politik atau kekuasaan politik ditentukan dalam perebutan kekuasaan legislatif atau DPR dan eksekutif atau presiden. Parpol akan tetap menjadi portofolio pertahankan atau merebut kekuasaan baik di Pileg dan Pilpres. Partai berpengaruh seperti PDIP, Golkar, dan Gerindra akan saling berebut atau berembuk satu sama lainnya. Lobby khusus parpol besar dan kecil sedang berjalan, namun sampai saat ini, konfigurasi politik yang kompromis belum tercapai. Koalisi parpol yang terbentuk masih abal-abal, tidak mengikat dan mudah dikhianati oleh anggota. Demikian juga calon presiden dan wakilnya terus mengalami jalan buntu. Gagasan dibentuknya koalisi besar yang tercetus di pertemuan 5 ketum partai pendukung pemerintah di kantor DPP PAN juga akan mengalami blunder. Jokowi kini sebagai wasit juga masih belum bisa mengendalikan penuh kelima ketum partai. Akhirnya wacana bersatunya gagasan koalisi besar dimungkinkan akan gagal. Sore ini Ketua Umum Partai PAN, Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto nyodok melakukan pertemuan hanya melibatkan 2 partai. Lantas kemana 3 partai yang pernah kumpul di DPP PAN tanggal 2 April 2023 kemarin?
Kesimpulannya adalah kontestasi Pilpres dan Pilpres 2024 akan sangat panas tingkat mobilitas dan persaingan. Justru ini yang menjadi masalah besar sehingga akan menjadi sebuah skenario penggagalan atau penundaan pemilu. Jika partai saja belum meredakan ego dan tidak bisa bekerja sama, artinya proses dan tahapan pemilu juga akan molor atau tersendat. Ada juga kecurigaan tersendatnya proses negosiasi di level tertinggi antara elit partai diakibatkan oleh intervensi invisible hand. Mereka adalah kelompok pro penundaan pemilu yang terus mengobok-obok partai agar menjadi galau dan tidak bersatu. Jadi waspada juga jika kemungkinan terjadinya pembatalan pemilu dengan cara merusak dan mengadu domba peserta pemilu hingga infrastruktur dan jejaring partai rusak dan ambyar. Ingat, saat ini sedang terjadi konflik perbuatan ketua di Partai Demokrat versi Agus Harimurti atau AHY dan kubu Muldoko. Bukannya konflik di tubuh Demokrat bagian skenario invisible hand untuk batalkan pemilu melalui jaringan partai? Bagaimana kalau menurut Anda? Pemda berada oleh karena ada rakyat dan warga yang ada di daerah ini. Apa yang terjadi di Kampung Bayam adalah contoh berikut tentang buruknya pemerintahan Anies. Kampung Bayam adalah sebuah daerah di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kepada mereka, Anies dulu menjanjikan hadirnya rumah susun sebagai tempat tinggal mereka, yang belakangan disebut sebagai Kampung Susun Bayam. Modernis, Sekda Baru DKI temukan kejanggalan Kampung Susun Bayam atas arahan PJ Heru. Sekda DKI sikap tangani ketidakbecusan Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dengan apa yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun di Jakarta, mempertontonkan kebodohan, kebohongan, dan kemunafikan di hadapan publik tanpa rasa bersalah. Bagi saya orang-orang seperti ini jangan sampai menjadi pejabat di Indonesia. Ya, bukan cuma itu ya, penugasan kepada PT Jakpro oleh Anies untuk mengelola JIS, tim dan pengelolaan tim Taman Ismail Marzuki, pengelolaan aset-aset Pemprov di Pulau Reklamasi misalnya, yang keseluruhannya berkaitan dengan pengamanan dan pengelolaan aset daerah perlu mendapat perhatian yang serius dari pejabat gubernur Pak Heru Budi dan juga DPRD. Karena potensi bocornya lumayan coy. Sekretaris Daerah atau Sekda DKI Jakarta, Joko Agus Setiono, tengah mengkaji penyelesaian permasalahan Kampung Susun Bayam yang menyebabkan 75 kepala keluarga korban terdampak proyek Stadion JIS menjadi terlantar. Sekda DKI Jakarta, Joko Agus Setiono, mengatakan Kampung Susun Bayam saat ini tengah dalam pengkajian solusi, di mana penjabat Gubernur DKI Jakarta menginginkan untuk diberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Kita saat ini masih dalam pembahasan dan mencari solusi yang baik. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan paling baik kepada masyarakat? Jelas Joko kepada awak media Kamis 2 Maret 2023. Joko juga menyampaikan bahwa besaran tarif sewa masih terus dikaji paralel dengan pengkajian subsidi untuk rusun Kampung Susun Bayam. Di lain pihak, anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, Manuara Siahan, mengatakan pembangunan Kampung Susun Bayam oleh PT Jakarta Propertindo atau Jakpro memiliki kesalahan konsep. Pembangunannya itu terlalu mewah dan bukan untuk kelas masyarakat yang terdampak akibat penggusuran JIS. Sehingga harganya jika dihitung berdasarkan nilai investasi dengan nilai kemampuan masyarakat, harganya tidak matching. Sehingga penggunaannya terkendala sampai saat ini. Sebagaimana diketahui, harga sewa Kampung Susun Bayam yang sudah diumumkan oleh Jakpro berkisar Rp700.000. Namun warga calon penghuni merasa keberatan karena berpenghasilan rendah. Warga meminta tarif sewa Kampung Susun Bayam diturunkan ke kisaran Rp150.000 atau disamakan dengan tarif Kampung Akuarium yang ditanggung oleh koperasi. Menanggapi hal tersebut, Manuara mendengar kabar bahwa bangunan Kampung Susun Bayam nantinya akan diserahkan kepada Dinas Perumahan. Namun sampai saat ini, Jakpro dan Dinas Perumahan dikabarkan belum menemukan titik temu. Turun tangannya Sekda DKI dalam menangani ketidakbecusan Jakpro dan Anies Baswedan ini tentu menampar telak muka Anies. Dengan arahan PJ Heru, Sekda DKI dengan sigap mencari solusi yang masih belum menemui titik terang sampai sekarang. Semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Anies menjadi momok dan beban bagi Pemprov DKI dan warga Kampung Bayam.
Ketidakjelasan nasib warga Kampung Bayam kini memang semakin terkatung-katung. Setelah janji manis sang mantan gubernur seiman memperdaya mereka hingga merelakan rumah-rumah di Kampung Bayam digeser agar tanahnya bisa dibangun stadion megah. Nyatanya, warga Kampung Bayam pun tak kunjung mendapatkan ganti tempat tinggal. Padahal pada 18 Oktober 2022, Persaudaraan Warga Kampung Bayam atau PWKB meminta kepada Jakpro dan Pemprov DKI Jakarta agar warga dapat mulai menempati unit di Kampung Susun karena ada beberapa yang terkena gusuran di sekitar rel. Permintaan tersebut direspon dengan penandatanganan kesepakatan di atas materai yang pada substansinya menyatakan bahwa warga akan segera menghuni Kampung Susun Bayam. Namun tidak satupun warga yang mendapatkan rangkap dokumen kesepakatan tersebut sampai keberatan administratif diajukan. Apalagi Jakpro dan Pemprov DKI Jakarta disebut hanya menebarkan janji palsu terkait penggusuran pembangunan stadion yang menjadi andalan era Anies Baswedan itu. Saya menduga mungkin Anies sengaja meresmikan rusun tersebut supaya sepeninggal dirinya siapapun gubernur atau penjabat gubernur sementara akan kena getahnya dengan warisan masalah yang ditinggalkan oleh program yang belum siap huni itu. Dan terbuktikan kalau warga Kampung Bayam korban gusuran Stadion JIS menuntut PC Heru agar segera memberikan kejelasan. Namun menanyakan hal ini kepada Anies rasanya akan percuma saja. Ia pasti sudah menyiapkan ratusan atau ribuan kata buat menangkis setiap serangan yang mengarah kepadanya, meski tetap tanpa solusi. Bagaimana kalau menurut Anda?